Alhamdulillah malam ini kita kembali bahas belajar bersama, medar bersama, meluru pekerti ya, dari warisan leluhur kita. Malam ini ya mana yang kebahas lah ya, nggak selesai malam ini besok lagi. Yang pertama kita bahas tentang koin Yasin ya. Nah, koin Yasin kan ini ada beberapa versi, yang ada di kita kan versi satu ini. Kita nggak tahu, namanya kita bukan pemburu harta karun loh. Kebetulan kok ya saudara kita ada yang punya, tadi diantarkan kan gitu. Nah kisahnya ini dia dapatnya waktu itu tahun 2005 di Pekanbaru. Ada orang tiba-tiba datang gitu, dipegang koin ini, bilang katanya ini kekebalan, terus dicukur rambutnya nggak mempan. Nah, dikasihkan ke teman saya, antar sadar nggak sadar lah bahasanya, dibawa pulang tersimpan hingga hari ini, dan tadi diantarkan gitu ya. Nah kita nggak bahas masalah khasiat ya, karena kita bukan pakarnya, jangan pernah membahas sesuatu yang memang bukan di bidangnya, itu malah ngalur ngidul, salah pekerten, kacau kan. Kita coba untuk menelusuri perlambang-perlambang yang ada di sini. Mungkin kameranya ditinggalkan bro, ya apa-apa, kita lebih pada titik perlambangnya dulu. Kita merujuk pada ini ya, kode koin Yasinnya, karena di sini ada tulisan Yasin. Nah ini kan Yasin ya, Yasin. Nggak tahu juga nih apa aja, cuma di sini ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan ini Muhammad, Allahu kan itu. Yang ini nggak ngerti saya juga. Nah kemudian di sini ada Yasin, Yasin, Muhammad, Muhammad, ada gambar bocah megang 2 tombak ya di sini ya. Dan kebetulan ya malam ini ada juga sih tombak kan gitu ya. Kayaknya judul lah gitu ya. Bedanya ini kan udah nggak ada gagangnya, gagang panjangnya aja kan gitu ya. Nah terus juga didukung dengan seratan untuk memahaminya dari kitab Dalail. Ini kuno, nggak tahu tahun berapa mendapatkannya, yang jelas ini Pahing harinya. Ini udah nggak jelas tulisannya sih bro. Cuman ini sejarahnya di zaman orang kalau naik haji itu bertahun-tahun baru nyampe, dipesan dari tanah Arab asli kitab ini gitu ya. Nah di sini ada hubungannya dengan Yasin. Kita nelusurinya kan dari rujukan ini kan kuno, ke kuno kan gitu ya. Nah ini mas coba di zoom kan. Ini kitab Dalail kalau nggak salah sih gitu. Nah di sini ada rujukannya, ada nanti di sini kita wedar. Nah ini mas, coba di zoom, kita udah tandain dari nama-nama Rasul Nabi Muhammad ya. Ini dia, ada di sini salah satu namanya Yasin, Yasin. Nah ini mas, Yasin ini namanya ya. Ini kan, jelas ya, Yasin kan. Nah jadi dari kitabnya ada, dari koinnya ada, kemudian perlambang tombaknya juga ada kan gitu ya. Cuman kita lebih pada pembahasan koin Yasinnya gitu. Oke, balikkan lagi ke belakang mas, kita campuran bareng. Nah kalau malam Jumat biasanya kan ya Yasinan kan gitu ya. Kalau istilah orang Sumatera Yasinan, kalau ada lagi istilahkan tahlilan kan gitu. Ada lagi wiritan, ada lagi kumpulan ya, lain-lain lah. Nah sini kita bahas tentang kaitannya dengan Yasin. Kenapa sih Yasin? Dan kalau di Quran pun kan ada surat Yasin, Yasin kan gitu. Nah kita nggak bahas masalah Quran di sini. Kita hanya ya setahu kita namanya anak muda zaman modern ya kok dapat kayak gini deh, kita coba untuk medar bareng-bareng mencari analogikanya
logisnya gimana sih, kaitannya gimana sih? Yang jelas kan barang kuno, ya kan? Sebelum kita lahir ini udah ada, makanya kuno kan, lagi-lagi seperti itu. Semua barang kuno ya seperti itu toh. Dibilang kuno karena kita lahir ini udah lahir duluan, ada duluan, dan ini dibuat kan gitu. Dan ini dari Kuningan kan, dari Kuningan. Kenapa Kuningan enggak misal besi hitam atau putihan atau yang lainnya kan gitu? Kenapa kok kuning? Kalau kita nyari di Google nggak banyak sih referensi yang saya tahu. Ini adalah sebuah kode etik gitu ya, cenderamata di zaman penyebaran agama Islam, koin ini. Jadi yang buat ini bahasa enaknya mungkin ya, secara umumnya yang mengeluarkan versi seperti ini bisa dikategorikan agamanya Islam. Jadi meninggalkan cenderamata bahasanya, menandakan bahwasanya mereka ada di wilayah itu pada masanya. Cenderamata kan, karena di sini bukan uang, ini kan koin perlambang, nggak ada nilainya. Nah, Yasin. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ada namanya Yasin 7, ada Yasin berapa tuh? Yasin. Itu juga kode etik. Kenapa kok Yasin? Kalau yang pernah saya tahu gitu ya, ketika orang bicara Yasin pasti sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, kenapa kok Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi? Kan gitu. Nah, dari kitab ini tadi kan, ini kitab kuno juga. Dari kitab kuno juga bahwasanya salah satu nama Kanjeng Nabi Muhammad itu juga Yasin. Gitu ya, di kitab ini. Paham? Nah, tentang Nabi Muhammad itu siapa kan? Khatamul Anbiya. Khatam di sini juga ada dijelaskan. Shahibul Khatam, nama lain daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Khatam kalau dicari di Google Translate itu artinya cincin. Cincin putus enggak peredarannya? Sambung menyambung kan? Iya. Khatam itu cincin, bukan ya dia nabi terakhir ya, tapi makna khatam itu cincin. Nah, di sini disebutkan nama lain dari Kanjeng Nabi Muhammad adalah Shahibul Khatam. Artinya apa? Sahabat yang nggak putus, nggak memutus, apalah bahasanya kan gitu. Selalu, karena kita tahu sejarahnya Nabi Muhammad itu kan baik dengan siapapun, akhlaknya sangat diakui oleh siapapun kan gitu. Bahkan dunia menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh pertama. Kan ada 100 tokoh ternama dunia. Yang pertama siapa? Muhammad. Kan gitu. Ini sejarah ya. Ini umum di Google ada. Makanya kita bahaskan di sini pendahuluannya. Jadi kenapa Yasin? Juga ada beberapa Yasin kan gitu. Di koin yang lainnya ada Yasin. Yang jelas ini dibuat oleh pembuatnya bukan main-main toh, telek sandi, agar kita bisa menelusuri hubungannya itu apa dengan zaman kita, dengan Islam kita di zaman sekarang kan gitu. Makanya nggak banyak yang bilang ini ya, namanya cenderamata kan, kode etik gitu ya. Kenapa kuning? Bahasanya kan gitu ya. Kalau kata orang Jawa, kuning itu kan sang hyang wening, menunjukkan bahwasanya keesaan, kesucian ya Tuhan itu sendiri. Sang hyang wening, kuning. Emas kuning nggak? Kuning. Ini kuningan. Semua yang identik dengan warna kuning gimana? Spesial lah. Spesial. Janur kuning. Kalau janur kuning yang pernah saya tahu waktu di Madura itu gabungan dari bahasa Arab juga. Ja'a nur sang hyang wening. Datangnya cahaya Tuhan gitu loh. Artinya ini yang pernah saya dapatkan kata-kata yang janur kuning itu Ja'a nur sang hyang wening. Jadi cahaya Tuhan itu di antara kita turun. Artinya apa? Pencerahan tentang ketuhanan itu ada di sekeliling kita. Dimanapun tepat. Kalau di Nusantara ini kan janur itu ada ya. Mau orang mau nikahan pakai janur kuning ya. Identik kan. Orang Melayu sama. Orang Jawa sama. Kenapa sih kok yang kuning-kuning? Nah, pernikahan itu sakral enggak? Maka ada saksi enggak?
ada yang disaksikan, ada yang bersaksi, dah. Nah itu kan pikuku, perlambang, bahasanya sesuatu yang bernilai di dunia ini ya harus jelas kan gitu. Ada saksinya, ada orangnya, ada yang menyaksikan kan, ada ritualnya, atau lakonnya, syariatannya, hakikatannya. Kembali ke ini, poin Yasin. Ya jadi Yasin itu kalau dari yang kita dapat informasinya kan merujuk pada syiar agama Islam. Dibuatlah koin ini sebagai perlambang. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Ini kan sahabat yang 4. Kekasih Tuhan itu pasti ada sahabatnya. Ya. Orang baik pasti punya sahabat. Sahabat teman-teman sama enggak? Beda. Sahabat itu tahu benar dengan sahabatnya kan. Melihat sebentar sepintas itu dia langsung rasa sedih. Satu tubuh bahasanya sahabat. Sohib bahasanya ya, sohib kan gitu ya. Best friend. Nah, kalau istilah sekarang apa bestie? Saya nggak tahu bestie itu apa. My bestie, ya untuk perempuan itu bestie katanya. Nah itu loh. Ya Yasinnya itu ya. Ini sahabatnya. Artinya apa? Yang mengenal tentang Nabi Muhammad sangat kenal dekat itu kan sahabat kan. Nah sahabat itu akan disebut sahabat jika perlu diingat seia sekata. Jika tidak seia sekata berarti bukan lagi sahabat. Sahabat pasti gugu yang disahabati itu. Kalau hianat bukan lagi sahabat. Jadi di makna sahabat diserahkan sahabat saja di sini untuk kita sadari dalam kehidupan modernisasi sekarang. Ya itu tadi makanya dalam memilih persahabatan kan harus pilih-pilih gitu ya. Artinya yang benar-benar bisa menjaga marwah kita, martabat kita, kan? Tidak menjatuhkan kita, menguatkan kita kan. Tidak hanya karena dunia. Gitu. Terus ini kan ya Allahu Muhammad, Allahu Ismun kan. Yang punya nama Allah itu kan ada. Maka bismillahi dengan kan gitu ya. Bismi dengan yang punya nama Allah. Wah gitulah. Kita nggak bahas ke situ ya. Kalau di Asmaul Husna itu kan ada pertanyaan Nas'aluka man huwallazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kami bertanya kepadamu wahai Rasul, siapakah dia itu yang punya nama Allah yang Maha Rahman Rahim? Nah kok dipertanyakan? Ya iya loh. Ada yang ada nama berarti ada yang punya nama. Kenapa kita bahaskan ini? Ya kaitannya dengan Yasin lagi-lagi. Dicari referensi kemanapun Yasin adanya di Quran. Kemudian di kitab Dalail ini dijelaskan bahwasanya Yasin itu adalah salah satu nama Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi ya wa Rasulah. Ya kan? Nabi Muhammad itu pembawa risalah. Dia sudah wafat, maka hakikat Muhammad yang ada sekarang ini kan. Hakikat Nur Muhammad. Di masa Nabi Muhammad masih hidup, pernah nggak kita membaca atau mendengar Nabi Muhammad itu akhlaknya tercela? Nggak pernah toh. Nggak pernah. Maka apapun yang hubungannya dengan Nur Muhammad pasti berakhlak. Nabi Muhammad dilempar batu berdarah kan dalam sejarah. Di boikot juga lapar toh. Pernah dengar Nabi Muhammad yang sakti mandraguna? Ya dia manusia toh. Cuman memang kasih Tuhan pilihan. Nah kembali ke Yasin. Ya Allahu Muhammadun kan gitu ya. Allahu Muhammad. Ini kata Alexandi. Orang tua pernah berpesan di akhir zaman carilah. Waktu itu saya pernah kedatangan di sini tamu ya dari Abdi 10. Beliau itu sesepuh di sana. Dia dapat wangsit dari mbah-mbahnya. Besok saya berharap anak cucu saya bakal ngagem agamanya Rasul. Nah, kan kita bertanya kok nggak ngagem agama Islam rasanya gitu. Kok ngagem agamanya Rasul? Ada istilahnya ngagem agama Tauhid. Nah itu, kok gitu ya? Itu kan lebih menjurus lagi pada kemurnian gitu. Ini ada hubungannya dengan telek sandi. Ini kan telek sandi ya. Maaf, ini telek sandi sebenarnya. Ya
Yasin. Kenapa ada 2 Yasinnya, ada terus berapa gitu kan. Itu menandakan insya Allah lah. Itu periode. Nah, kalau di sini tuh makanya kalau koin jangan hanya sebelah saja dikaji kan. Sebelahnya pasti ada lagi. Nah, di sini. Kalau ini saya memahaminya tapi nggak tahu orang lain gitu ya. Jadi ini bocah. Bocah. Yasin, Muhammad, bocah. Bocah itu apa coba? Kita ketika udah dewasa pengen nggak jadi bocah lagi. Karena bocah itu menghadapi dunia, menjadi dunia enjoy aja. Ketawa aja, orang tuanya punya duit nggak punya duit senang, menerima kan. Istilah lainnya bocah itu nggak banyak dosa, masih bahkan belum berdosa kan gitu. Bocah itu kalau sudah besar kayak kita ya, kemudian kita meninggal atau kita punya anak kita dijuluki apa lagi? Bocah itu senantiasa dilahirkan, maulidu walada yulidu, senantiasa ya dilahirkan terus gitu. Artinya apa? Kalau dihubungkan dengan ini yang pernah saya saya bahaskan gitu dengan teman-teman yang lain, ini kan cenderung untuk kaitannya dengan Islam, kode etik gitu ya. Untuk berislam yang murni itu ada sumbernya. Tahun 2019 saya pernah dapat kabar dari seorang teman, sebelum tahun 2019 ya. Suatu hari, di tahun 2019 dunia itu akan mengalami kemarau, air di mana-mana susah. Tapi kita udah lewati tahun 2019 kan? Ada kemarau, ada ya, biasa tuh. Indonesia kurang air enggak? Nah, tapi wangsitnya itu ada kemarau panjang katanya. Kalau saya waktu itu mikir gini, nah sekarang air aja gampang ini, ada air gelasan, botol aqua kan gitu ya. Masa iya ya? Apa mau kiamat? Nah setelah melewati tahun 2019, ternyata enggak. Dan waktu itu teman saya pernah bilang gini, carilah sumber katanya, agar kamu selamat. Beliau tokoh besar, termasuk umatnya banyak. Nah dari situ setelah melewati tahun 2019 saya berpikir, apa gak ada kemarau? Masih bisa minum, bisa mandi soalnya kan gitu. Kecuali yang bergantung ke PDAM kan gitu ya, mati mesinnya dia nggak susah minum, tapi bisa beli di Indomaret kan gitu, Alfamaret, di toko-toko kan gitu. Carilah sumber jika ingin selamat katanya. Kata Alexander. Nah, kita beralih ke sini, terasa nggak kemaraunya? Bukan kemarau masalah air yang itu, tapi pekerti ilmu. Nah, rupanya di situ. Maka di situ ada wangsit perintah carilah sumbernya. Kalau ingin selamat. Nah, kenapa saya cerita seperti itu, bro? Ada hubungannya dengan ini. Telek Sandi di sini. Malam ini kita bahas ini, itu ada hubungannya. Carilah sumber kehidupan, sumber kesejatian, kan gitu. Berarti masih ada dong sumbernya. Ya kalau nggak ada, udah kiamat kan? Nggak mungkin, udah nggak tahu kita kayak apa kan? Kalau udah nggak ada sumbernya. Maka 2019 itu diwanti-wanti bener saya waktu itu. Carilah sumber jika ingin selamat, karena akan ada kemarau panjang. Tapi nggak ada kan, itu kan hakikat. Telek Sandi juga diberikan. Makanya saya kisahkan itu gitu. Nah ini kita bahas ini karena Telek Sandi bocah kan gitu. Terus ada welingan lagi, ada seorang bocah, itu saya dapatnya ya sebelum tahun 2019 ya. Bocah itu dia itu tinggalnya di puncak gunung, nggak mau mandi, nggak mau minum kalau tidak pakai tirtokan suci, air yang suci. Waktu itu pusing saya gitu, siapa bocah itu? Karena ini ada bocahnya ya, makanya saya bahaskan gitu. Dia di puncak gunung, wah manusia apa gitu ya? Jumunung rupanya, gunung itu apa ya, saya lupa itu. Jadi gini, puncak daripada ya ilmu, pekerjaan tentang Tuhan bahasanya gitu.
tinuju jelas pasti gitu. Bocah itu kan yang nggak berdosa. Di tanah Kalimantan saya dapat kode etik, carilah pasukan muda, maka Anda akan selamat. Beda-beda kodenya. Di Kalimantan itu saya punya teman, dia tinggal di Kalimantan. Jadi suruh mencari pasukan muda. Muda itu bocah bukan? Bocah kan? Kode etik. Nah, ini kenapa bahaskan sampai ke sana-sana gitu ya? Karena ada ini ya, perlambangnya. Bocah. Belum tumbuh rambut, polos. Ya nggak tahu kalau versi lain, cuma saya memahaminya seperti itu kan. Karena kita kan berdasarkan pengalaman kita masing-masing, bukan memaksakan pengalaman orang. Bocah gitu loh. Tuh. Nah, kaitannya dengan ini ya, seratan di kitab ini. Kok ada Yasinnya juga, di Quran kok ada Yasin juga kan gitu. Berarti kan yakin deal ya. Menurut beberapa lah, memang kita kan nggak banyak referensi ya. Ini hubungannya dengan apa? Seratan agama Islam toh. Nah ini jadi perenungan lah buat kita. Nah kemudian kok ini ada beberapa orang meyakini kalau punya ini anti kebal, anti cukur gitu lah. Poin anti cukur lah, ini kebal kan gitu. Wah itu gimana? Kita perlu ingat gini loh. Kalau telex sandinya kodenya ini sudah jelas-jelas tentang kerasulan, kekasih Tuhan, tentang Nur Muhammad, hakikatnya Nur Muhammad, kalau sekarang ini, berarti ini digunakan untuk apa coba? Untuk tinuju mencari Tuhan yang sejati, toh? Bukan untuk yang lainnya. Kalau digunakan untuk yang lainnya, berdampak. Siapa yang berani sama Tuhan? Dari yang berani di jagat ini. Bukan berarti hebat, toh? Dan pernah nggak merenung? Di dunia ini yang berani ngaku Tuhan siapa? Pernah dengar kucing ngaku Tuhan? Burung? Manusia kan? Firaun yang ngaku Tuhan ya? Ngaku loh, sakabeannya ngaku kan? Jadi apapun kalau disalahgunakan bukan untuk menuju, bisa pedang. Nah, pedangnya sebenarnya itu jaga-jaga atau misalnya untuk nebas rumput. Kalau kamu punya pedang untuk nebas rumput, ada faedahnya enggak? Karena untuk nebas rumput ya banyak ya, bersih. Yang kedua kalau kita punya peliharaan, kenyang. Tapi kalau pedang itu kamu untuk nebas orang, pasti ditakuti enggak? Ditakuti. Cuma apa konsekuensinya? Gak ada yang senang, gak akan tenang kan dalam kehidupannya. Selalu ngambang. Karena tidak sesuai dengan peruntukannya, kode etiknya. Jadi ini kan Yasin nih, yang mengarah ke Islam jelas, ke agama Rasul, agama Tauhid. Islam yang murni, yang bersumber. Karena ada kitab-kitab rujukan kan gitu. Kalau kata orang tua, ada kitab kering, ada kitab basah. Kalau udah nggak seimbang ini, udah nggak ada zaman lah. Logis saja. Kalau malam terus, nggak ada siang, apa yang terjadi? Pernah kita ngalami musim hujan terus kan? Jarang ada matahari. Gimana? Kacau dong. Itu baru segitu. Kita pakai nalar saja. Jadi kalau nggak ada yang kering, ada yang kering pasti ada yang basah. Ada siang, ada malam. Maka kehidupan masih berjalan. Logis saja lah kita berpikirnya ya. Begitu juga tentang bagaimana ke Tuhan. Nah, kenapa kita bahaskan Tuhan? Lawang ini nih, telex sandinya. Kita coba untuk belajar apa ya, fokus nitik kan gitu ya. Karena telex sandinya sudah jelas-jelas dari kitab kuno ini, kemudian dari Al-Quran, nggak usah kita buka lah, jelas ya si Al-Quran Hakim kan gitu. Telex sandinya ke sana. Makanya jika diperuntukkan untuk urusan duniawi, kalau Anda yakin, ya bisa sah saja, itu urusan Anda kan gitu. Mau kebal mau apa, urusan Anda. Cuma ingat, tujuannya kan bukan untuk itu ya. Dengan adanya hal kuno seperti ini, kita punya pikuku, punya jalaran. Berarti saya harus mencari siapa yang paham akan Yasin. Ya,
Suatu hari nanti kita cari bareng-bareng lah, karena di sini kan nggak ada yang ahli. Siapa yang ngerti sih yang bisa menjabarkan kata Yasin? Bukan ditafsir-tafsirkan, memang benar-benar tahu maknanya Yasin. Tuhan, ya kan, membiarkan Al-Quran kitab suci kita itu ada, tentunya nggak mungkin toh kalau nggak untuk kita pahami. Hudan linnas. Allah alam bisawab artinya Yasin. Nah, dan Tuhan ya kan, nyiptakan itu kok ya Allah alam bisawab. Kan kitab namanya kitab, petunjuk itu tuh dipahami toh. Iya. Jadi kalau kita nggak paham dari petunjuk itu berarti apa? Salah minta petunjuk atau salah memahami petunjuk atau belum tahu. Maka harus dicari, maka cari sumbernya. Nah sumbernya ini di mana? Bukti masih ada apa? Koin ini masih dipegang. Ini kukuh loh. Walaupun disembunyikan bagaimanapun, di belahan bumi manapun, ya buktinya kita megangnya hari ini. Berarti apa? Sumbernya masih. Nah itu effort kita untuk mencari itu. Kalau kita nyampe ke rataran ini, menuju ini berarti kan menuju yang maha kebal, maha kuasa, ya Allah itu sendiri kan. Nah kalau itu punya Allah jangan dipakai lah. Ini untuk menuju Allah ya untuk menemukan itu kan, ya untuk yang lain-lain. Karena telek sandinya di sini jelas Yasin nggak di kitab manapun ya. Setahu kita yang saya alami di kitab Dalail ini, di Quran ya Yasin ya di Islam kan gitu aja. Allah Muhammad ya di Islam. Gitu. Nah tombak, itu nggak dong sih. Kalau tombak itu kan kita dalam kehidupan sehari ujung tombak. Ya dan kata-kata ya kita nalar yang kita tahu aja lah. Kamu tuh ujung tombak saya. Apa coba? Sesuatu yang menentukan, ya kan? Karena kalau tombak dimaknai tombak saja seperti ini misalnya, ini kan pusaka, bentuk tombak gitu ya. Nah ini kalau untuk yang lain-lain yang aneh-aneh yo, zaman sekarang pidana toh. Ya kita harus mampu bereduksi toh. Ujung tombak. Berarti kan sesuatu yang urgent, yang penting, yang dipegang oleh yang bocah pasukan hijau, sumber kan gitu. Ya memang lakonnya Tuhan, artinya digerakkan oleh Tuhan kan gitu. Dipilih oleh Tuhan kan gitu. Dan kalau saya pribadi yakin. Kenapa? Itu tadi. Buktinya ini masih ada, berarti masih ada. Memang Nabi udah nggak ada, sudah habis. Buktinya lagi apa? Antara kita kering dan kita basah, ada siang ada malam kok. Kalau salah satunya hilang pasti nggak akan hilang. Nah ini termasuk kita kering kan, perlambang petunjuk. Makanya namanya petunjuk itu arahnya kemana ya ke situ kan, jangan ke yang lain-lain. Petunjuknya ke timur kamu ke barat. Nah kan kacau, jauh kan, keluar namanya lari. Nggak akan tenang kan, tetap gelisah. Megangin itu hal yang lain, nggak tenang. Mau gimana pun ya tetap kayak gini namanya itu. Ini kan perlambang, ini kode etik loh bro. Ini simbol-simbol. Jadi warna kuning ini yang bening. Ya Allah yang Maha Suci itu. Kan gitu. Jadi jelas-jelas Allah Muhammad Ismu semua. Hakikat Muhammad kalau sekarang. Dengan adanya perlambang atau petunjuk seperti ini, berarti ada yang ditunjukkan enggak? Secara logika. Ada kan? Nah, ada pelang petunjuk menuju misalnya Medan. Berarti ada nggak medannya? Ada. Berarti tugasnya apa kalau kita megang petunjuk itu? Tuju medannya itu kan, yang dituju itu. Hingga menemukan, jangan pernah putus asa. Agar apa? Tidak salah dalam memaknai, memahami petunjuk-petunjuk yang ada. Kita manusia pakai alam manusia lah. Ya kan? Dalam hal petunjuk itu kan. Pernah kamu ke Medan nanyanya bukan ke manusia? Oke ke Google katanya kan?
Ke Google mungkin saja, tapi banyak kesasar juga orang. Nah, Google itu siapa yang buat? Manusia. Hanya dengan teknologi sistem saja kan. Kamu nanya kantor udah buka atau belum, nanya ke siapa? Kamu nanya ke cewek kamu udah punya cowok belum, nanya ke siapa? Nah, keyakinan kamu ketika dapat penjelasan dari manusia gimana? Jelas ya, tambah mantep ya. Ya kan, ngetos kan ya. Dik, kamu itu udah punya belum kan ya? Lebih mantep enggak ketimbang kamu nyari HP, nyari aplikasi tertentu, tolong dia itu sudah belum punya cewek. Kamu lebih yakin ke manusia sumbernya kan? Petunjuk, dengan adanya petunjuk berarti kan ada yang ditunjukkan. Nah, dari telunjuk ini kan sana, berarti harus menuju kemana? Ya ke sana, petunjuknya kemana? Jangan ngalor ngidul. Biar apa? Nanti nyesel. Nah, ini Yasin kok di sini ada disebutkan, di Quran juga ada disebutkan kok. Kok untuk yang lain-lain? Kita pakai logika yang logis dalam menalar ini, perlambang-perlambang ini. Ada petunjuknya, berarti Tuhan masih menunjukkan di sana. Di mana? Kalau kita tersentuh hati, kalau senang pada hal yang kuno, kita ngagem kaweruh mbah buyut kita, nenek moyang kita, pasti ngikuti petunjuk-petunjuk ini hingga menemukan apa yang dimaksud daripada petunjuk ini. Jalan kakinya, raganya bawa kafah, sejiwa dan seraga berangkat. Kalau memang menginginkan pepadang kan gitu. Ya kalau enggak mana bisa. Ini di dimensi kita enggak? Dimensi kita. Kita dapatnya normal loh. Enggak ada gini gitu. Ini barang-barang asli buatan ya. Manusia ini. Enggak ada maaf ya, enggak ada ini itunya ya. Enggak ada. Ini berarti malam ini kita ya secara tidak langsung bahas masalah telek sandi toh, kode-kode etik, pedang itu waktu kasai, waktu itu seperti halnya pedang. Yang kita kaitkan dengan pedang apa ya Pak? Waktu, pedang. Terus di tajamnya itu, mata bilanya itu, lidah ini lebih tajam daripada mata bilah. Berarti apa? Kan ada hubungannya pedang itu, ketajaman lidah, waktu kasai pedang. Kalau kita nggak pandai menyikapi waktu, kalau kita kena tebas. Terus di sini kan telek sandi. Hati-hati menggunakan telek sandi kalau nggak sesuai dengan tujuannya. Ya kasai, bahaya. Warning langsung kan. Bahaya toh. Makanya dalam memaknai, memahami ini ya cukup syarat toh. Masih ada rujukan-rujukannya. Karena kalau salah ya pedang, siap-siap leher kena tebas katanya. Maknanya bukan berarti terbunuh gimana, enggak. Takutnya nanti salah arah, kejeblos. Kalau kejeblosnya ke kakus masih mending gitu ya, keluar warna kuning. Lalu kejeblosnya ke jurang, nah itu yang kita khawatirkan seperti itu. Karena namanya nasib mujur itu belum tentu berpihak terus toh. Maka dalam memahami kode-kode etik ya jangan sembarangan. Ya Mas Etos, kode etiknya si dia itu gimana? Kan paham dong. Peka. Kalau ibunya sudah nah ya buat peka sedikit gitu. Lampu hijau jalan terus. Lampu hijau jalan. Nanti sedih. Kode-kodenya udah jelas kok yo gitu loh. Udah jelas loh. Sengaja itu. Makanya sengaja. No. Agak sulit menjelaskan. Ya kalau kodenya seperti itu ya jangannya nggak ke situ kan. Atau tidak ke situ biar nggak gelon. Nah. Telek sandi kan. Ya karena yang seperti ini pasti disematkan telek sandi yang dia pun tidak sembarangan kan gitu. Koin Yasin unik ya. Yasin, Quran Yasin. Ya.
Islam itu sendiri kan. Yang kata orang tua yang pernah datang ke saya itu agama tauhid, agama Rasul. Nah itu. Dan ingat petunjuk itu dibuat oleh Tuhan dan dipertahankan. Ini yang pertahankan sejatinya ya Tuhan. Kenapa masih ada dan tidak megang? Artinya apa? Yang ditunjukkan masih ada. Itu yang saya resapi ya. Maka PR buat kita. Yang ditunjukkan pasti ada. Pasti ada. Untuk mengantarkan memahami makna Nur Muhammad kalau sekarang itu. Agar kita tahu siapa yang punya nama Allah. Dan saya yakin manusia. Karena Allah maha bijak. Ya, aku manusia, ini manusia semua kan. Kita kenal bisa sekolah guru kita siapa? Manusia. Ya. Bisa buat tes sendiri, walaupun Jawa, Manusia. walaupun dia di YouTube siapa pelakunya? Manusia. Sumbernya jelas enggak? Sumbernya jelas, bahannya jelas, caranya jelas. Makai rasa dirasa atau makai minum tehnya ya enak kan gitu. Karena zaman sekarang ada loh. Di Jepang atau apa ya teknologi itu. Jadi kalau maaf ya pakai HP cuma terasa benar-benar ciuman. Itu ada teknologinya. Iya yang terbaru ini. Misalnya bikin es krim itu dijilat, serasa es krim. Sampai dijilat. Iya. Ada manis-manisnya. Nah, makanya khawatir kan jika itu terjadi. Tapi tetap beda dengan yang asli toh. Tetap beda. Kita lagi jilat HP. Iya ada teknologi itu. Jepang, profesor Jepang. Ya, jadi ada petunjuk, Tuhan masih mempertahankan petunjuk itu kita temui, berarti ada yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk paham akan petunjuk itu. Jelas loh petunjuk itu. Udah linnas. Quran jelas itu ada yasinnya. Ini juga ada yasinnya. Jelas semua petunjuk Tuhan. Poin yasin. Kode etik semua ini. Bocah. Kebetulan kebal ya kan. Ya, kalau Anda yakin pernah nggak ikut pendidikan sugesti itu? Belum pernah ya. Pendidikan sugesti itu pernah. Kayaknya di pendidikan satpam mungkin dikasih. Kemarin ada sih di pondok. Oh gitu ya, pendidikan sugesti. Nah logikanya gini nih masalah sugesti. Kita ini lagi ngos-ngosan lapar. Ini banyak kisah nyata ya. Ini logis dikisahkan tapi nyata. Udah capek lempoh. Kok tiba-tiba ada 10 anjing galak. Bisa lari ke bilik-bilik dari mana ya? Kenceng gitu. Atau pernah ngalami gak kabur dari sekolah? Lompat pagar tinggi sampai takutnya itu ya selamat gitu, gak patah kakinya. Sering. Itu sugesti. Sering. Sering. Mus pada gua ada pagri. Aku kira ketahuan pembina nggak jantungan. Lari buat mabit ya kan. Tapi ya sekolah pun ketahuan rokok itu kan tumbuhan perpat tinggi pun bisa dilompati. Dilompati. Nah itu loh. Sebenarnya ya kita ini punya sebuah power ya, kekuatan yang apa ya, nggak pernah dipahami gitu ya, nggak pernah kita gali sehingga kita merasa cupu, minder, nggak punya mental masa depan. Padahal diri kita ini potensial. Tuhan menciptakan kita luar biasa. Hanya saja nggak pernah kita gali ke dalam, galinya keluar. Lihatin, enak ya kalau jadi crazy rich. Aduh, itu keluar namanya kan gitu. Aduh, kan gitu. Ini tak masuk penjara. Masuk penjara. Jadi ya itu. Masuk ke dalam, gali. Harta karun di mana sih? Di langit apa di bumi? Di bumi. Gali nggak? Gali. Kalau udah dapat gimana? Mendadak kaya kan? Iya. Kalau dalam hakikatnya dalam diri kita kayak pekerti, nyegoro hati. Kayak masuk, bukan keluar gitu. Masuk. Nah, kalau dapat perlambang seperti ini, kode etik seperti ini, masuk ke kode etiknya, jangan keluar. 7 kan gitu. Dimana ada petunjuk berarti ada yang ditunjuk oleh Tuhan. Pasti. Siapapun akan mengakui itu.
Ada kering pasti ada basah. Ada siang pasti ada malam. Jika hilang salah satunya berarti udah nggak ada kehidupan. Logis dah. Ya, kalau nggak dituju nggak jelas. Maka tuju dia ditolak diterima kan gitu. Pasti. Biar nggak was-was, biar nggak kepikiran itu loh. Oh selama ini lampunya hijau. Misalnya hijau apa dulu kan gitu. Mas nunggu lampu hijau udah hijau nggak jalan. Nggak jalan. Saat tabrak orang. Telak semua orang nanti. Ini perempuan. Bisa lihat orangnya. Saya nangis. Itu salah satu lakon ya untuk memahami secara sederhana dari sebuah petunjuk kan gitu. Buktinya lagi apa coba? Jari telunjuk ada nggak hingga hari ini? Ada. Maknanya apa? Ada sana. Enggak. Ya. Pasti satu atau gini, pasti satu petunjuk itu. Iya. Ya, pasti satu. Berarti ada nggak yang ditunjuk itu? Ada. Logis tak? Nah terus kita mengabaikan ini perintah Tuhan. Di diri kita aja diperintahkan tunjuk, menunjuk. Berarti ada masih yang bisa mengantarkan kita paham akan Yasin. Di tubuh kita aja ada kok petunjuk. Logis ya. Jadi itu ya, ini kan tarik sandi atau petunjuk. Di sini juga tarik sandi atau petunjuk. Berarti masih ada dong. Nah ini renungan buat kita. Semoga kita ditakdirkan bertemu dari sumber dengan sumber yang nyata-nyata memang bisa dipercaya. Medar Yasin itu sendiri. Medar Yasin berarti medar hakikatnya Muhammad, berarti medar Tuhan itu sendiri. Yang murni, kuningan ya kuningan, sang yang bening, bukan yang imitasi. Karena yang kita pegang hari ini yang asli, bukan yang imitasi. Banyak loh imitasinya. Imitasi itu lebih indah loh, lebih bagus bentuknya. Imitasi tapi kan bukan yang asli. Makanya bro, kalau wajah imitasi itu bro, siang itu kayaknya wow, Pak Bidadari jauh bangun tidur nggak pakai make up. Wah kan gitu. Tapi lebih indah yang asli ketimbang yang imitasi. Bagaimanapun itu ceritanya. Ya, yang imitasi ini kan ujian buat kita. Berpihak pada yang asli atau imitasi, tergantung pilihan. Jangan salah-salah. Untuk kita hidup di Indonesia, kalau hidup di Thailand, cantik rupanya apa? Transgender. Jadi untuk menemukan yang asli itu pun butuh lakon, butuh kejelian, butuh referensi kan, butuh rujukan, butuh pengalaman. Seperti malam ini kita bahas tentang tarik sandi, karena babi kukuh. Siapa sih nggak ingin selamat di dunia ini? Hijau, bocah. Oh kamu kurang hijau-hijauan pasti. Kalau dalam makanan. Lampu hijau artinya apa? Senantiasa hijau tuh, maju. Terus kalau lampu hijau sudah tidak ada, hanya lampu merah, apa yang terjadi? Berhenti. Tanda di jalanan lampu hijau masih ada kok. Sini berganti, merah, habis. Kuning, tanda-tanda kan? Hijau lagi. Senantiasa. Oke lah, di sini misalnya dulu ada hutan, habis kebakaran. Tanda-tanda kehidupan apa? Hijau lagi ya. Senantiasa dilahirkan, senantiasa ditumbuhkan. Ingat kodenya hijaunya itu, bukan masalah wujudnya. Bisa hijau daun, bisa hijau apa. Menjadi menghidupkan. Basah dia. Hijau yang kering apa? Contohnya baju warna hijau, surban warna hijau. Rokok warna hijau, yang sempurna itu cuma rokok ya. Yang sempurna itu cuma rokok. Siapa tadi bilang? Aku. Gak ada yang sempurna cuma rokok. Warna hijau.
paham, kita belajar bareng memahami telek sandi. Logis ya. Apalagi penganalogan yang enak gitu dicerna tentang simbol, petunjuk. Ada petunjuk berarti ada yang ditunjuk. Atau dalam memahaminya sederhana, selama manusia itu punya jari telunjuk, berarti ada yang ditunjuk oleh Tuhan untuk ditemukan, untuk mengenali siapa dirinya sendiri, mengenali siapa yang menciptakan dirinya sendiri. Siapapun tidak bisa menolak itu dalam hati. Siapapun mampu bernalar itu. Siapapun, selama ini ada. Jadi selama ada manusia di dunia ini, ada yang ditunjuk Tuhan untuk mengantarkannya menemui atau mengenali Tuhannya, agar tahu diri siapa dirinya, agar menyesali bahwasanya dirinya ya pembangkang. Manusia itu pembangkang tuh, sebenarnya. Dari kecil udah kelihatannya. Ya jangan itu panas, tetap aja dilabrak kan gitu. Kenapa kok akhirnya kita kenal itu bahaya? Udah tahu rasa gitu. Tidak pernah merasakan, melihat dengan nyata kan? Jangan seperti ini. Kamu tahu gula? Tahu. Seperti putih. Kecil-kecil tapi nggak pernah merasakan. Dijajarkan gula sama garam. Bingung, itu gula semua. Maka sampai pada merasakan. Benar-benar menemukan gitu loh. Oh iya ada. Ketika manis barulah. Di sini dah kalinya lagi. Tapi tetap butuh wasilah enggak? Perantara enggak? Butuh. Awakmu kenal cewekmu, kamu ujuk-ujuk kenalmu. Atau cewek kamu itu ujuk-ujuk terakhir gitu. Binti kan pasti ya? Binti. Gak bisa ya? Ya kalian masak-masak sendiri di sini. Awalnya gimana? Paling nggak mencium aromanya, melihat ibu masak kan? Akhirnya dinyatakan. Kalau cuma tahu tapi nggak dinyatakan apa? Tenang nggak? Lapar tetap lapar, nggak bisa makan karena nggak tahu, nggak dinyatakan. Maka nyatakan. Kenapa kata-kata nyatakan bro kamu cinta, nyatakan kalau kamu benar. Ya nyata senyata-nyatanya gitu. Bukan cuma dipikir enggak cukup. Sejiwa raga. Nah nanti kalau nikah itu kan mobil itu nikah awal taswija. Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan disaksikan. Ada persaksian. Ada yang dinikahi. Ya, jangan ikut-ikut yang enggak lah. Nikah sama kucing. Nikah sama foto. Ya gitu dong. Gini loh. Mbah buyut kita itu ngasih warisan yang luar biasa. Yang baik itu pertahankan gitu. Jangan dibuat-buat nyeleneh. Nikah sama asbak. Ada kan? Ya ada loh. Nikah sama asbak. Gimana? Nikah sama boneka. Apakah dia bahagia? Ya nggak urusan, tapi secara nalar manusia gitu ya. Secara nalar kita, maka nyatakan. Kalau kita manusia ya makai manusia, unsur manusia. Nyata. Nyatakan. Baru kannya keluar ya. Nyata dulu baru kan. Oh iya ya. Nyata yo. Bahasa Jawanya. Nyata kan. Kalau sudah nyampe baru nyata kan. Iya. Pasti gini manggut-manggut kan. Bukan ya enggak. Kamu cinta aku enggak? Pasti gitu dulu, suara rasa dulu. Kalau dia nolak, enggak langsung. Nyatakan. Kompor. Oke, jadi gitu ya kesimpulannya tentang telek sandi. Ini telek sandi, deal. Kode etik, kita sudah menemukannya di beberapa titik, ya kan? Beberapa pikuku, petunjuk-petunjuk, kode-kode. Ingat, ada petunjuk, Tuhan memberikan petunjuk berarti ada yang ditunjuk agar kita bisa memahami makna yang tersimpan dari ini semua. Karena ini hal penting. Kenapa saya katakan penting? Tentang keselamatan
dinus salim, agama yang selamat, agama yang menyelamatkan, maka tidak sembarangan dibedarkan. Karena selamat bagi manusia tidak cukup hanya raga, tapi juga jiwa raga, kafah keseluruhannya. Maka dalam menuju selamat, ya harus semua kita gerakkan, harus kita cari, harus kita temukan kemana yang menunjuk, karena ada yang ditunjuk. Selama masih ada, siang dan malam berarti masih ada. Kita kering dan juga kita basah, masih ada sumbernya. Sudah positif pasti. Dalam nalar diri manusia, siapapun Anda pasti mengakui itu. Tidak bisa menolak itu, tidak akan bisa memungkiri itu. Semakin tidak dituju petunjuk itu, semakin banyak mengumpulkan petunjuk tapi tidak dituju, semakin tidak tenang. Ya kan? Ya kamu bro, ya karena itu yang kebetulan gitu. Petunjuknya banyak, kamu nggak nuju gitu. Gelisah tau oleng nggak? Enak nggak? Nggak enak kan? Tuh. Dari mamanya gimana bro? Ya udah oke katanya. Aduh, petunjuknya udah jelas. Mbak kumpul kotak, tapi nggak kamu nyatakan. Iya enggaknya. Gelisah. Milih dia atau dia kan gitu. Waduh ini gimana? Logis ya, sama seperti itu. Jadi petunjuk itu bukan dikoleksi, tapi dipengerti. Tuju. Temukan hingga nyatakan. Agar apa? Tenang tidurnya, tenang jalannya, tenang lakonnya. Enggak sambil kerja nanti luka kena bisa. Nah sepeda motor ya enggak yang masuk selokan kan ya. Nyatakan hati itu logo. Baiklah, jadi semua petunjuk yang Tuhan berikan itu ya, niatkan gitu, buka hati. Kita semua berharap kita oleh Tuhan dituntun hingga menemukan yang sejati. Karena banyak sekali perlambang-perlambang yang kita temukan. Jelas tuh perlambangnya ini ada, dipegang, dirasa ya. Berarti ada nyata yang ditunjuk itu. Ya kita bisa ngobrol, ya kita bisa berjabat tangan, nyata Ustaz. Nggak mungkin tidak. Ayo, jangan ikuti modernisasi tadi itu, cukup jilat rasanya sama, ciuman dari HP. Ya dah. Ayolah kita jadi manusia sebenarnya manusia gitu loh. Ngantuk ya tidur, lapar ya kudu makan kan gitu. Jatuh ya terluka. Ya manusia normal aja lah, gak usah yang super-superan gitu. Ya biasa aja. Jadi gak ribet kalau biasa gitu kan. Oh ini rezekinya makan nasi karena biasa. Bukannya nyeleneh, bukannya aneh. Oke, itu aja sih untuk pembahasan koin Yasin. Ini kita pahami malam ini sebagai teleksandi atau kode petunjuk, menunjukkan sesuatu yang ada memang.